Salut untuk DJ Ferni Hasan yang berani menantang Denny Sumargo untuk melakukan tes DNA ulang. 4 tahun bungkam dan menghindari awak media, rupanya DJ Ferni masih penasaran dengan hasil tes DNA di sebuah rumah sakit ternama yang menyatakan bahwa Densu bukanlah ayah biologis putrinya. Merasa dituding sebagai penjahat yang melakukan kecurangan tes DNA, Densu gercep mempolisikan DJ Ferni. Lantas apa yang membuat DJ Ferni hakul yakin bahwa putri yang dilahirkannya adalah darah daging Denny Sumargo? Benarkah Olivia Alan dan juga Meiska Sumargo, istri dan ibunda Densu, sering mendapat teror dari DJ Ferni? Dan benarkah pakar genetika dan dokter forensik menyebut hasil tes DNA Densu tidak mungkin keliru? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengulas sejumlah fakta baru yang mengejutkan di balik hebohnya tuntutan tes DNA DJ Ferni terhadap Denny Sumargo. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Ada cerita tentang Masa lalu dan kelam yang dijalani YouTuber Denny Sumargo kembali menjadi perbincangan panas. Hidup damai sejahtera yang dijalaninya kini bersama Olivia Alan istrinya terusik oleh ulah wanita dari masa lalunya, yaitu DJ Ferni Hasan. Tak pernah muncul di depan awak media selama 4 tahun. Siapa sangka DJ sensual itu masih penasaran dengan hasil tes DNA yang dilakukan Densu dan putrinya pada 8 Februari 2019 silam. DJ Ferni yang mengaku pernah menjalin hubungan tanpa pernikahan dengan Densu terang-terangan mengaku tidak puas dengan hasil tes DNA pertama yang dilakukan Densu dan putrinya di lembaga Ejikman DNA Forensik sebuah rumah sakit ternama di kawasan Jakarta Pusat. Ajakan DJ Ferni untuk tes DNA yang terkesan meledek membuat Densu dan Meiska Sumargo ibundanya naik pitam. Tes DNA 2 kali yuk biar tambah mengejutkan lagi. Kan kemarin rumah sakit pilihan dia, dokter pilihan dia. Sekarang gantian dong rumah sakit dari saya. Demikian postingan DJ Ferni yang membuat Densu auto melaporkan mantan teman wanitanya itu ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. ya kalau saya mah rugi nggak apa-apa ya. Ya memang ini udah takdir atau karma saya pernah nakal atau segala macam. Cuman dia ngomong terakhir itu yang bikin saya ya juga ya. Dia bilang gini, bagaimana dengan perasaan mamamu, istrimu, keluarga istrimu, kamu pikirin gitu. Ya benar juga sih, aku pikir-pikir harus ada tindakan gitu loh. Iya, mama marah karena waktu itu mama kan jadi saksi. Dia tahu semua dari awal, dari yang merujuk rumah sakit dia yang oke. Terus ada saksi dari keluarga dia juga. Terus ngambilnya juga benar, semuanya benar gitu loh. Namanya seorang ibu, semua ibu lah kalau ngelihat anaknya susah, dia kan udah nggak mikirin dirinya. Dia udah nggak mikirin namanya dia di luar. Yang dipikir cuma anaknya, tiap hari dia doa. Dia nggak keluar rumah kalau bisa selama 6-7 tahun. Saya yang tahu itu kadang-kadang saya ngerasa kecewa aja sama diri saya sendiri kan. Itu yang memotivasi saya untuk waktu itu nyelesain dulu kan. Cuman ada lagi kayak gini, mama tuh ya pasti namanya orang tua kan. Semua orang tua gitu loh. Cuma mama itu tipenya kalau saya salah pasti dia marah. Tapi kalau saya benar, oh dia maju paling depan. Kita memang harus lapor supaya saksi dari rumah sakit ini supaya lebih terbuka. Jadi bagaimana nanti berlanjutnya kasus ini di polisi, nanti kita lihat perkembangannya. Nah, ini dia sebenarnya dia sudah pencemaran nama baik. Ya, Densu meradang lantaran DJ Ferni terkesan menuduhnya melakukan kecurangan dalam menjalani tes DNA. Lebih dari itu, Densu dan ibundanya seolah tak sabar ingin memenjarakan DJ Ferni
karena postingan itu terkesan menyudutkan dokter dan rumah sakit yang menguji DNA Densu dengan bocah berinisial AA, anak yang diklaim DJ Verni sebagai darah daging Densu. Jadi kenapa kita sampai akhirnya melapor itu karena ini kan berulang-ulang gini terus nggak jelas. Kesannya membuat opini di masyarakat ada keraguan nih, ya betul kan? Nah keraguan ini harus dijawab dong. Saya pribadi harus melakukan sikap karena dianya sendiri cuma tarik ulur. Takut karena salah, karena benar kita berani gitu. Jadi tidak pernah kita takut karena kita benar. Rumah sakit pun itu kan pada saat dapat rumah sakit itu dia dikasih tahu, kamu ada rumah sakit? Dia bilang nggak ada. Saya ada tanya-tanya berapa orang, katanya ini rumah sakit yang bagus di Indonesia. Dia setuju, kita nggak kena dokternya, nggak kena rumah sakitnya. Sudah itu hari apa, jam berapa, dia dikasih tahu, sama-sama datang. Yang hadapi dokter siapa kita nggak kena, tidak gampang, tidak segampang itu. Iya dia bilang bagus itu, kamu harus tegas. Karena mama lihat kamu itu terlalu suka kasihan sama orang, kadang-kadang kamu nggak tega tapi kamu sendiri yang rusak. Jadi kamu itu makin dewasa, kamu sudah punya keluarga, udah punya istri, kamu juga harus bisa jaga perasaan istrimu, mertuamu. Jangan kamu kayak dulu lagi. Ini sikap yang benar supaya orang tahu kalau kamu itu jalannya lurus. Pasca dilaporkan Densu, DJ Verni langsung memecah kebuntuan komunikasinya dengan Densu. DJ Verni gerah karena satu Indonesia seolah memandangnya negatif, padahal ia hanya ingin memutus keraguan atas asal-usul putrinya. Saat berkomunikasi via telepon yang difasilitasi Hotman Paris, DJ Verni mengungkapkan alasan yang mengejutkan. Den, sorry ya, kita kan sebenarnya baik-baik saja. Komunikasi kita juga baik-baik saja. Cuma kan kemarin aku udah nepatin janji untuk minta maaf kepada media. Cuma kan perjanjian kita adalah 2 kali tes DNA. Demikian pernyataan DJ Verni seperti yang dilansir sejumlah media online. Oke, terus Dia tes DNA-nya itu nggak sama Verni, Pak Bos. Jadi waktu tes DNA kau nggak ikut? Sama aku. Oke. Tapi kau nggak dites itunya? Iya, tapi perjanjiannya di situ kan 2 kali, Bang. Oke. 2 kali di rumah sakit. Oke, Itu baru benar. satu Oh, rumah pembanding sakit. gitu. Kesannya saya itu tidak berani untuk tes DNA kedua kali. 4 tahun yang lalu di acaranya Pak Hotman Paris, saya waktu itu ditelepon langsung, ditodong dan ditanya, saya jawab iya, tidak ada masalah gitu loh. Cuman kesini-sini kok sama aja nih, begini terus. Ini kapan selesainya sih? Kan bukannya dulu udah beres ya? Setelah kejadian itu, saya kan minta tes DNA 2 kali, kata Densu bilang gini, silakan tes DNA 2 kali, tapi kamu sendiri yang biaya sendiri. Makanya sekarang, Makanya saya Bang, abang dengerin dulu. Makanya Bang, saya Bang, bolak-balik. Kalian lihat yang tahu Instagram saya ya, saya jual online shop sampai kuli-kuli di Singapura ya, itu saya mau biayain buat tes DNA yang kedua kalinya. kalau masalah biaya, iNews, Hotman Paris Show dan Hotman Paris bersedia membiayai tes DNA yang kedua. Berani nggak? Berani Bang, yang paling baik ya. Abang ini emang paling baik. Oke. Saya dari awal kasihan mau minta tes DNA, saya sampai dipojokkan, saya nangis di TV, nggak ada yang percaya saya. Orangnya lari kiri kanan, bikin cerita di media, orang percaya berita itu. Saya nggak ada yang percaya. Saya mau menghubungi Pak Anwar dari Muhammad Anwar Associate bersama Pak Sogi untuk menjadi ahli kuasa hukum saya, melaporkan ini supaya diselesaikan di ranah hukum, supaya jelas nih aturan mainnya ada, jangan cuman saling lempar isu di sosial media, menimbulkan dosa, fitnah, asumsi, apalah macam-macam. Dengan mengungkap perjanjiannya bersama Densu, DJ Verni seolah ingin menegaskan bahwa dirinya hanya ingin menagih janji Densu. Sayangnya, cara DJ Verni dianggap tidak elok. Mengaku menjalin komunikasi yang baik dengan Densu, namun DJ Verni bukannya bicara 4 mata dengan Densu untuk tes DNA ulang, tapi malah berkoar-koar di media sosial. Lalu benarkah pasca tantangan tes DNA-nya terhadap Densu mencetak viral, DJ Verni sempat memblok
akun Instagram Densu. Mungkin dari dia menghubungi Bapak nggak sih secara private? Belum ada. Katakan postingannya Ferry akhirnya dihapus sama dia itu ada dugaan menghilangkan jejak digital atau nggak sih? Nah, Mas? itu Ya nggak tahu tuh. udah, itu mau dihapus mau nggak apa-apa. Terkait perjanjian DJ Ferni dengan Densu yang baru diungkap sekarang, kabarnya membuat Olivia Alan shock. Istri Densu itu seolah belum siap bicara di depan awak media. Kepada Densu, Olive bahkan meminta suaminya itu untuk memperingatkan wartawan agar jangan menampilkan gambarnya. Gua barusan tadi ngobrol sama Ci Olive. Dia tadi dikejar sama wartawan untuk diinterview. Terus dia bilang dia kurang nyaman ke wartawannya dengan baik-baik. Tapi setelah itu wartawannya masih mendokumentasikan diam-diam dari jauh. Ci Olive nyamperin lagi. Terus memberitahu ke wartawannya kalau dia maaf ya Mbak saya kurang nyaman. Saling menghargai aja ya. Jadi kalau udah dikasih tahu nggak nyaman tolong ya sama-sama mengerti. Ya kalau dari istri saya Ci Olive dia kan berbesar hati. Dia maksudnya ya dia ngerti lah sebelum saya nikah saya udah cerita. Cuma kan biar gimana kan dia punya orang tua ya. Saya ini kan sedih kadang-kadang. Saya pikir saya ini pengen berusaha untuk menjadi lebih baik. Tapi kok saya masih diragukan gitu loh. Iya istri mah support aja karena menurut istri ini kan masa lalu saya. Dia juga nggak ada masalah. Cuman dia berharap jangan sampai nanti kedepannya ini mempengaruhi reputasi, kredibilitas ya. Akhirnya muncullah di story-nya Kodensu bahwa dia mau dilapor, dia hapus statusnya. Nah, berarti nyalimu sampai di situ aja. Kau mau menggertak kita, ndak makan. Mau gertak-gertak begitu nggak mampu dia sama kita. Kita orang sudah siap dibanting, bentengnya udah kuat gitu. Saya dari dulu aja sama Kodensu. Kalau kita salah, jangan kita malu untuk minta maaf. Maupun kita cium kakinya orang karena kita salah. Tapi kalau kita benar, jangan pernah mundur sejingkal. Kita maju terus. Makanya itu tadi Tante bilang, dia menjual, kita beli. 4 tahun bungkam dan baru berkoar-koar sekarang, DJ Ferni dianggap netizen punya nyali besar untuk adu manuver hukum dengan Densu. DJ Ferni seolah merasa berada di atas angin lantaran didukung oleh Hotman Paris yang siap mengcover biaya tes DNA. Tapi benarkah sebelum menantang tes DNA ulang, DJ Ferni sering meneror istri dan ibunda Densu? Mengapa? Meiska Sumargo mencurigai adanya motif materi di balik tantangan tes DNA ulang. Waktu ambil aja hasilnya, dia pimpong-pimpong kita Mbak. Wah itu luar biasa. Datang sudah dibilang, waktu dokter bilang, ini datang berdua, pada saat pengambilan sampel harus berdua. Dia kirim keluarganya datang ambil, nggak bisa dikasih. Sampai rumah sakit mau tutup baru dia muncul. Sesudah muncul dia masuk ruangan dokter. Dokter serahkan amplopnya, dokter pergi, buka bersama. Apa yang kita orang, aduh kasihan, nggak mungkin kita orang mau berapa banyak uang. Apa dokter itu mau menerima tidak? Jadi jangan ada pikiran kotor. Ini kentara sekali, kentara. Makanya orang bilang karena Kodeni sudah terkenal, dia masih mau munculkan. Karena ini sudah basi kan Mbak. Sudah basi. Jadi gini, kalau aku tuh personal sama Ferni tuh enggak. Kalau ditanya personal, aku pengen ngasih lihat personal, pengen kali kutumbuk palanya dia. Serius. Kalau ditanya ya personal, tapi kan tidak kulakukan, berarti aku tak ada personal. Aku tak ada keinginan untuk merusak dia, mengganggu rezekinya, atau mengganggu kedamaiannya, tidak ada. Konflik Densu versus DJ Ferni
yang menyeret lembaga forensik tempat pengujian DNA menjadi sorotan pakar genetika dan dokter forensik yang pernah mengawal tes DNA Densu dan anak AA, bocah perempuan yang diklaim DJ Verni sebagai anak Densu. Secara medis dan hukum, tes DNA memang bisa dilakukan 2 kali bila ada keraguan dari salah satu pihak. Yang memerlukan tes DNA untuk identifikasi itu ada 2 jenis, yaitu yang pertama kasus hukum dan yang kedua adalah kasus privat. Kalau kasus hukum tentunya membutuhkan surat permintaan dari kepolisian yang ditujukan kepada kita dari forensik, kemudian kita akan melakukan pemeriksaan sana. Lalu bila kasus privat, maka sebetulnya setiap orang bisa saja mengajukan untuk melakukan pemeriksaan DNA itu. Jadi kalau memang anak tersebut diragukan ayahnya siapa, maka tentunya harus dilakukan pemeriksaan DNA. Kalau memang saat ini bila mana penyidik sudah meminta atau misalnya adanya suatu laporan kemudian dilanjutkan dengan suatu penyelidikan dan penyidikan, kemudian adanya surat permintaan visum dari kepolisian kepada kami untuk melakukan pemeriksaan, maka setiap orang yang terlibat juga harus wajib untuk mengikuti, untuk membantu demi tegaknya hukum tersebut. Apakah ini memang harus kita buktikan, apakah ini anak memang betul anak dari pasangan suami istri tersebut atau yang lain. Jika tes DNA diulang, benarkah sampel yang diambil dari tubuh Densu dan anak AA berbeda dari sampel yang diambil pada tes DNA pertama? Mungkinkah hasil tes DNA kedua menunjukkan hasil berbeda dari tes DNA pertama?